wa bi barakati ulumi bid darain ad-dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Tanzih itu kan, tanzihun yaitu penyucian Allah azza wa jalla. Tanzih artinya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, menolak daripada sifat-sifat kekurangan bagi zat Allah ta'ala, itu tanzih. Tanzihun yaitu penyucian Allah azza wa jalla. Azza wa jalla bukanlah jisim yang berbentuk dan bukan pula benda yang terbatas dan dapat diukur. Dia bukanlah benda yang serupa dengan jisim, baik dalam perkiraan maupun menerima perceraian. Dia bukanlah atom dan dia tidak ditempati oleh atom. Dia bukan sifat dan sifat tidak bertempat padanya. Bahkan dia tidak menyerupai yang maujud dan yang maujud tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang seumpama dengannya dan dia tidak seumpama dengan sesuatu. Dia tidak dibatasi ukuran, dia tidak diliputi penjuru dan tidak diliputi oleh jihad atau arah. Dan dia tidak dilingkupi bumi dan langit. Allah azza wa jalla bersemayam di atas arsy sesuai dengan yang difirmankannya, dengan arti yang dikehendakinya, yaitu persemayaman yang suci dari bersentuhan, berdiam di atasnya, menetap, menyatu dan berpindah. Dia tidak dipikul aras, bahkan aras dan para pemikulnya yang dipikul oleh sifat lemah lembut dan kudrat Allah, dan ditaklukkan dalam genggamannya. Dia Allah azza wa jalla berada di atas aras dan di atas segala sesuatu hingga dasar bumi, dengan ketinggian yang tidak menjadikannya lebih dekat kepada aras dan langit, sebagaimana juga tidak menjauhkannya dari bumi dan dasarnya. Bahkan dia lebih tinggi derajatnya dari aras, sebagaimana dia lebih tinggi derajatnya dari bumi. Dan dia lebih dekat kepada segala sesuatu, bahkan dia lebih dekat kepada seseorang hamba dari urat lehernya. Dan dia menyaksikan segala sesuatu karena kedekatannya tidak menyerupai kedekatan jisim, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat jisim. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah diantaranya yang mereka yakini, mereka etikatkan itu adalah mengenai tanzih, yaitu mensucikan zat Allah SWT daripada bentuk, warna, rupa, besar kecilnya ada. Makanya Jazilin di sini penyucian Allah Azza wa Jalla bukanlah jisim yang berbentuk dan bukan pula benda yang terbatas dan dapat diukur. Jangan sampai orang Ahlussunnah wal Jamaah berpikiran bahwa zat Allah Ta'ala itu memiliki awak kayak awak kita, berbatang tubuh, berjasad, berjisim. Amun meyakini Allah Ta'ala punya tangan, punya kaki, punya badan seperti manusia, nang itu ngarannya golongan mujassimah di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tasybih di situ ada terserupai, menyerupai bentuk makhluk. Kalau bang misalnya tabayang ada zat Allah Ta'ala tuh tangannya 6 misalnya, tuh Allah Ta'ala tuh kan bitak. Kalau kami bitak yang kayak laba-laba. Jadi jangan ada pikiran kita, akal kita memikirkan bagaimana batang tubuh Allah Ta'ala, bagaimana jisim Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ada berjisim, ada bertubuh. Oh ibu-ibu berenaya, bukanlah jisim yang berbentuk, namun berbentuk sifat muhaddas, sifat makhluk, dan bukan pula benda yang terbatas, ada batasannya. Di langit misalnya
berarti kan ada di bumi sidin terbatas, atau di bumi sidin berarti kan ada di langit terbatas juga. Di hulu misalnya sidin berarti terbatas, kan ada di hilir. Di Makkah sidin misalnya terbatas, berarti kan ada di Samarinda. Atau di Samarinda kita yakini ada Allah Ta'ala, berarti di Makkah kan ada, terbatas ngarannya. Nang terbatas itu lain Allah Ta'ala, itu julak gunung. Sidin ada di majlis, berarti di jamuk di gunung kan ada tuh. Imunnya ada muakal sidin benar ya. Terbatas, maha suci Tuhan kita yang bernama Allah Azza wa Jalla itu terbatas. Nang terbatas itu kita. Batasan kita makan mampu misalnya berapa? Sepiring aja atau 2 piring. Suruh orang makan 70 piring kan gak kawa. Suruh orang makan nasi sadrum, talahkan jurang sekali duduk ikan. Terbatas kita gak kawa. Zat Allah maha suci daripada sifat keterbatasan. Nah, sifat terbatas itu semata-mata sifat makhluk. Itu maka tanzih. Artinya bagi Allah SWT itu mengenai tanzihnya Allah Ta'ala itu sangat-sangat diperhatikan bagi kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya jangan ada tasyabuh kepada zat yang lain. Dan dapat diukur. Aku malam tadi tak mimpi melihat Allah Ta'ala, takunin kawan kira-kira berapa tingginya Allah Ta'ala. Ya ada aja pang 200 meter. Itu ngarannya terukur lain Allah Ta'ala. Nah namanya pohon atau tiang listrik itu terukur. Ada ukurannya. Keasikan berzikir. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Bau tajungkang, rabah, akalapak. Siup, takutnya orang ngapa jurang ikam tadi pingsan waktu berzikir tadi, tahangkup tiang masjid sekalinya. Buka abang, berzikir mata bapak jam buka tahangkup tiang masjid. Bincul di sini anak kayak lo. Takutnya orang ngapa nang ikam lihat tadi waktu pingsan tadi, melihat Allah Ta'ala aku jar. Ganalnya apa? Nang kaya sekitar 2 tumbang papan. Ganalnya itu Allah Ta'ala jin yang terbatas, yang itu terukur. Jadi zat Allah Ta'ala kadang mau diukur. Allahu Akbar, akbarnya Allah Ta'ala, maha besarnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar selain zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besarnya bumi dan isinya ini, besarnya langit yang terhampas luas itu lebih besar lagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bisa diukur makna daripada Allahu Akbar itu tadi. Amun kawa diukur lain akbar ngarannya, lain maha besar. Amun nang kawa diukur ini nah besar nang kitab ini daripada kitab timang di muka ini nah. Ini makhluk kawa diukur. Lebih besar kitab hikam ini daripada Simtud Duror ini nah. Ini ngarannya tak ukur. Maha suci zat Allah Ta'ala daripada sifat ada, apa diukur tadi ada batasan itu ngarannya. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berpegang kepada maqam tanzih. Artinya menolak pahaman-pahaman yang nyeleneh seperti itu. Dan gak ada mustahil juga tahayal, gak ada mengaji tauhid. Kayak apakah aja Allahu Akbar, Allah Maha Ganal. Kayak apakah ganalnya Allah Ta'ala tuh nih, kalingkingnya dan sapu jangan kayak nang pohon hanau kan saking butanya masalah tauhid kasitunya mahayal. Tahayal akan raksasa. Ada mustahil orang kadang ngaji tauhid tahayal ke situ. Mana makna Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Allah Maha Ganal, berarti Allah Ta'ala ini awaknya ganal aja. Dikira aja lubang hidung sidin kan kayak Mubahira. Saking mahayalnya. Karena kada paham, kada belajar tentang makna tanzih. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat terbatas dan dapat diukur. Nah kalau diukur tuh tanah berapa meter Pak Haji tanah aja. Ada aja Pak ya 50 kali 20. Nah kan kalau diukur tuh makhluk. Tanah kalau diukur tuh baju, lamare. Nah apalagi kalau diukur
gigi guru ya. Mau apa jadi ukur gigi kan? Bila tarik panjang ukurannya. Dia bukanlah benda yang serupa dengan jisim. Nah, jadi zat Allah Ta'ala itu bukan benda yang serupa dengan jisim. Jangan sampai kita menuduh zat Allah Ta'ala itu berupa benda yang berjisim seperti makhluk. Upang tamimpi misalnya, tamimpi di alam mimpi itu makhluk itu mengaku akulah Tuhanmu, akulah Allah Ta'ala. Bentuknya muha kayak sapi, tanduknya 9, tangannya misalnya 20, mengaku Allah Ta'ala. Jangan dipercayai, itu iblis, syaitan menyerupa. Nggak ada tauhid bisa tahiihakan. Takanya monster wara. Gak bisa bang setan mengganggu keimanan seorang hamba tuh, masukinya akal mimpi kan mengaku Tuhan bisa. Ada saja alam mimpi di dalam kamar kan. Kasihkan bewirit misalnya datang cahaya putih meletup, catarang cahaya putih, akulah Tuhan, aku bebaskan syariat kepadamu, ada sembahyang lagi ikam, ada apa juga, aku jamin sudah surga ikam, aku lima Allah Ta'ala. Lihat hatinya oleh si utuh anang tadi, bentuknya apa? Nang kayak kuntilanak. Aina Allah Ta'ala nang itu. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya oleh sesuatu zat Allah Ta'ala tuh. Apalagi nang tabayang misalnya ada jisimnya, ada bentuknya, ada rupanya, ada warnanya lain. Dia bukanlah benda yang serupa dengan jisim, baik dalam perkiraan maupun menerima perceraian. Nang kau dikirakan mengaku kau melihat Allah Ta'ala, ditakoni orang kayak apa? Kira Allah Ta'ala itu bentuknya segi empat jar, warnanya hirang, dicatuk malatuk jar. Jurang tuh Allah Ta'ala tuh Ka'bah. Betul. Dikirakan kau mengira. Dia bukanlah atom dan dia tidak ditempati oleh atom. Bukan Allah Ta'ala itu bukan seperti molekul apa jurang tahu, atom, zarah, benda yang halus, sepaling halus, dan tidak ditempati oleh atom. Amun Allah Ta'ala bertempat sama elok makhluk jadinya sehalus-halus tempat. Maksudnya Allah Ta'ala mengambil manfaat daripada tempat. Dan bukan sifat, dan sifat tidak bertempat padanya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan sifat, bukan nang berbentuk. Kalau bentuknya Allah Ta'ala itu lunjung, bulat, segi empat, tinggi, rendah, itu sifat makhluk. Ganal, halus, putih, hirang, sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Dia bukan sifat, bukan berbentuk, dan sifat tidak bertempat padanya. Dan bentuk itu tidak bertempat pada zat Allah Ta'ala. Pokoknya dituduh zat Allah Ta'ala tuh bentuknya kayak Ultraman, makin sasat. Bahkan dia tidak menyerupai yang maujud, dan yang maujud tidak ada yang menyerupainya. Jadi nang maujud, arti maujud itu makhluk yang diadakan oleh si wujud. Kita ini maujud tidak, banyu, angin, orang disebut Allah Ta'ala itu kayak angin ya. Dilihat ke dada tapi dirasa kawan kayak angin, tiup hatangan dia maniup kan berasa kalau jadi itu tuh zat Allah Ta'ala. Sasat dia juga karena menuduh Allah Ta'ala seperti yang maujud, seperti angin. Angin tuh maujud karena itu juga zat Allah Ta'ala. Atau bentuk zat Allah Ta'ala itu cair, jangan kayak banyu. Salah juga, sasat juga. Lain etika Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya kada benda, sedintulah benda cair padat itu semuanya itu maujud, kada sama zat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un.
dan yang mawujud tidak ada yang menyerupainya. Seluruh makhluk besar ke kecil, ke tinggi, ke rendah, ke seluruh makhluk nang di langit kah, nang di bumi kah, nang nyata kah, nang gaib kah, seluruh makhluk ciptaan Allah tidak menyerupai zat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatul Ta'ala lil hawadis, bersalahan zat Allah Ta'ala itu dari bagi segala yang baru. Mustahil mumasalatuhu lil hawadis, mustahil ada kesamaannya bagi segala yang baru. Dalilnya apa orang bahari? Dalil mukhalafatul lil hawadis apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai zat Allah Ta'ala oleh sesuatu juga pun, apapun. Tidak ada yang seumpama dengannya, dan dia tidak seumpama dengan sesuatu, dan dia tidak dibatasi ukuran, dan tidak diliputi penjuru, dan tidak diliputi oleh jihad atau arah. Loh, Allah Ta'ala itu di atas, berarti sidin kada di bawah, berarti amun sidin di hilir, berarti sidin kada ada di hulu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu kada berhajat kepada tempat, kepada waktu, kepada jihad, kepada arah kanan ke arah kiri, ke atas ke bawah, hulu ke hilir, ke muka ke belakang, ada menghajatkan Allah Ta'ala pada tempat itu. Kita panggurujar kayak panang di dalam Al-Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Berarti arah tuh guru aja. Tahadap ke muka ada wajah Allah, menghadap ke kiri ada wajah Allah, menghadap ke kanan ada wajah Allah, batumak ke atas ada wajah Allah, Dering ke bawah ada wajah Allah. Makna wajah Allah di situ nama pangeran. Ada kayak bawah wajah, kayak wajah usup tupang. Ada usupnya parah ya. Di luar usup. Nah isi wajah tuh usup, utun deh. Wajah dalam jambut. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci daripada diliputi oleh waktu dan tempat, termasuk jihad, yaitu arah. Makanya para sahabat itu, mereka itu memakai musyahadah di situlah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablah, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ba'dah, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ma'ah, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Tidaklah aku memandang sesuatu melainkan aku memandang Allah qablahu, sebelumnya. Sebelum memandang sesuatu itu terpandang Allah Ta'ala sudah. Maksudnya kayak apa itu? Pandangan yang bagaimana? Zatnya kan yang dilihat, sifatnya kan? Contoh misalnya nih, supaya jangan terjebak kita daripada nang meyakini Tuhan itu ada terkait oleh waktu dan tempat, terkait oleh arah, atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang. Ujar Imam Al-Ghazali di sini, dia tidak diliputi penjuru, tidak diliputi oleh jihad atau arah. Nah, mengenai ayat yang ini nah, sapi kurma